Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali untuk beribadah jarak jauh. Saya yakin dan percaya sukacita tetap ada di dalam hati jemaat sekalian. Mari kita puji Tuhan kita. Mari katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang harus kita puji dan kita sembah. Dan sesuai dengan hukum kasih yang selalu diajarkan kepada kita setiap minggunya, kita bersyukur untuk itu semua. Dan saat ini, mari kita bersama-sama mengaku segala dosa kita yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, untuk saat kami beribadah. Kami mau mengaku segala dosa kami Tuhan. Engkau mau kuduskan dan layakkan kami, sehingga kami terus dapat menjalankan firman-Mu Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di mana kami sungguh memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menerapkan kasih yang sudah Engkau ajarkan, dan Engkau mau menyucikan kami dari segala apa yang kami lakukan. Apabila kami belum melakukan yang terbaik, kiranya setelah saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baiklah, para jemaat, kita mau sama-sama mengakui iman rasuli kita di hadapannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikanku hatimu ya Tuhan, untuk kami dapat melayani sesama kami. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti ada kami saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama ibadah walaupun kami harus melalui online. Kami bersyukur untuk sarana prasarana yang Tuhan siapkan sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami siapkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi kami masing-masing.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sudah kurang lebih 1,5 bulan kita masih terus setia dengan ibadah online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bertemu dan diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, saya juga bersyukur untuk tim musik, singer yang terus juga setia melayani melalui ibadah online. Demikian juga untuk tim multimedia yang juga setia terus. Mari kita bersama-sama pagi ini membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki awal bulan Mei. Waktu terasa begitu cepat, dan pada minggu ini kita akan sama-sama belajar kembali bagaimana kita masuk dalam peningkatan pelayanan. Di mana di bulan Mei ini kita terus akan dibawa pada tema demi tema untuk kita meningkatkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada minggu pertama ini, tema kita adalah cari dan lakukan pelayananmu. Sebagaimana Pendeta Hans Tuanakota minggu yang lalu menyampaikan, bahwa kita telah diberikan karunia dan kemudian diberikan tanggung jawab untuk melakukan atau bertindak berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, kalau kita minggu ini kita masuk pada cari dan lakukan pelayananmu, ada 3 hal penting. Walaupun secara tema ada 2, tetapi ada hal 3 penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mencari, menemukan, dan melakukan. 3 hal penting ini adalah hal yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara tentang pelayanan. Mencari, menemukan, dan melakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ada pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menemukan panggilan pelayanan kita? Pertanyaannya, mengapa kita harus menemukan panggilan pelayanan kita? Ada 2 dasar yang mana kita harus mencari dan menemukan pelayanan kita. Apakah dasar ini? Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan kita, di mana kita harus menemukan panggilan pelayanan kita. Yang pertama, mari kita sama-sama melihat
Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 bagian A. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita melihat bacaan kita hari ini, dasar pencarian dan menemukan kembali pelayanan kita itu adalah waktunya yang sudah terbatas. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya diingatkan satu lagu yang beberapa waktu yang lalu tua muda, anak-anak sekolah minggu pun menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Waktu kita ini sudah dekat. Dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berbicara sudah dekat berarti waktu itu sangat terbatas untuk mencapainya. Kita kembali diingatkan. Beberapa kali saya sampaikan. Untuk waktu yang kita miliki tidak ada bedanya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Dalam satu hari kita memiliki waktu 24 jam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita berbicara tentang waktu ini? Waktu yang begitu sangat singkat. Kita harus mengingat ketika waktu ini sangat singkat, waktu ini sudah dekat. Kembali kita mengoreksi diri kita. Apakah yang sudah kita lakukan? Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kita? Ya, karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tahu bahwa waktu ini begitu singkat, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita sibuk dengan urusan kita sendiri? Tapi firman Tuhan menulis bahwa supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk mencari dan menemukan hanya satu syaratnya. Kita duduk tenang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa. Sehingga kita tahu waktu yang begitu singkat dapat kita gunakan dengan baik. Kemudian menjawab pertanyaan kita yang pertama. Mengapa kita harus menemukan panggilan pelayanan kita? Hal yang kedua adalah tanggung jawab karunia. Kalau kita berbicara tanggung jawab karunia, Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keberadaan kita saat ini pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan percayakan sesuatu dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita mampu untuk melakukan apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang mungkin apa yang kita lakukan tidak kelihatan. Sederhana saja yang mungkin tidak diperhitungkan. Kita memperhatikan sesama kita yang perlu mendapatkan perhatian. Inilah bagaimana kita bisa dapat kembali mencari dan menemukan, yaitu kita melakukannya dengan tanggung jawab karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi dasar untuk kita mencari dan menemukan adalah waktu kita yang begitu singkat. Dan juga tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab seperti minggu yang lalu kita diingatkan. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Baiklah, sesuai dengan tema kita hari ini, pertanyaan kedua buat kita semua. Bagaimana kita memutuskan untuk mengambil tindakan atas panggilan kita? Kita melihat pada ayatnya yang ke-8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dasar tindakan pelayanan yang pertama tentunya kasih. Kalau kita ingat ya, dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Kita tahu apa definisi kasih di sana. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci dan semuanya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Biarlah kita melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ini dengan kasih. Karena apa? Yesus Kristus sendiri sudah memberikan contoh dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia melakukan yang terbaik. Dia memperhitungkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya, sebagai umat tebusannya, dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini adalah teladan yang sempurna dalam melakukan kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dasar ketika kita mau melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah kasih. Hal yang kedua, apa yang menjadi dasar untuk kita ambil bagian di dalam pelayanan? Mari kita sama-sama melihat ayatnya yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Khususnya bagian yang B, dengan tidak bersungut-sungut. Biarlah kita melakukan semua pelayanan yang Tuhan percayakan dan kita dengan tulus. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan ketulusan hati. Walaupun seringkali apa yang kita lakukan disalah mengerti, tetapi waktu yang akan menguji dan juga ketulusan kita dalam kita melakukan pelayanan itulah nanti yang akan diuji oleh motivasi kita masing-masing. Lakukan saja apa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, artinya dengan tulus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan yang luar biasa buat kita semua. Sudahkah kita menemukan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Masing-masing, mari kita renungkan bersama-sama. Saya betul-betul diberkati dengan kata-kata minggu yang lalu Bapak Pendeta Hans Wanakota menyatakan, saya juga berterima kasih dengan situasi yang terjadi saat ini. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada virus COVID-19 yang sekarang ini kita hadapi. Karena melalui semuanya ini banyak kita merenungkan. Banyak hal yang tentunya perlu kita temukan dalam situasi seperti ini. Waktunya sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat-saat ini kita sedang menghargai begitu berharganya waktu yang ada. Walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana, banyak waktu kita tinggal di rumah. Tapi inilah satu kesempatan kita untuk merenungkan. Melalui tema kita minggu ini, cari dan lakukan pelayanan. Kita kembali diingatkan apa yang hendak kita lakukan. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita benar-benar tulus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus merenungkan waktu kita yang sudah sangat singkat ini. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita masing-masing yang bisa menjawab dalam diri kita. Waktu ini tidak lama lagi. Siapa yang bisa mempersingkat masa pandemi,
virus COVID-19 ini. Siapa lagi? Hanya anak-anak Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, karena orang percaya waktu itu dipersingkat. Bagaimana caranya? Ayat 7 bagian B. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi ini, yang dapat mempersingkat situasi ini adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan, waktu ini bisa kita persingkat. Kita berdoa memohon belas kasihan Allah. Biar kehendak Allah saja yang jadi. Kita tetap bersyukur dengan keadaan ini. Sudahkah kita menemukan dan kita mau melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh menguatkan kami dan kembali mengingatkan kami bahwa waktu ini sudah begitu singkat. Bawa kami Roh Kudus untuk kami menemukan di mana kami harus melakukan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang besar Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya hikmat dan marifat yang daripada-Mu turun atas beliau. Biarlah beliau boleh memutuskan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, mulai pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah yang ada di daerah-daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
secara khusus Tuhan dalam menangani pandemi yang terjadi di bangsa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan, supaya melalui kesatuan hati semuanya dapat cepat berlalu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, berdoa untuk para tim medis, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna untuk para tim medis, yang mana para tim medis ini menjadi garda depan Tuhan dalam menangani pandemi yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, Engkau memberkati para tim medis, Engkau memberkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan, yang pada saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan memelihara mereka. Tuhan, Engkau memperhitungkan pelayanan mereka. Berikan mereka kesehatan yang melimpah. Kami juga berdoa Tuhan, seluruh sarana yang dipakai untuk menangani pandemi ini, kiranya Tuhan terus yang akan memperlengkapinya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di bangsa ini, secara khusus untuk keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Talaut sampai Kepulauan Timur, damai sejahtera Allah dan keamanan-Mu yang sempurna turun atas bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian yang terjadi di bangsa ini. Yang dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami merasakan guncangan dalam sektor perekonomian. Tuhan, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah yang sanggup memulihkannya. Oleh karena itu kami serahkan keadaan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan untuk membawa kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu menjadi terang dalam situasi seperti ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada pergumulan, apapun pergumulan mereka, Engkau menilik hati mereka masing-masing. Engkau menilik keberadaan mereka masing-masing. Mari Tuhan, pegang tangan mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang ada dalam pergumulan. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua dimanapun kita berada. Bagi seluruh jemaat yang rindu membawa persembahan, dapat tetap melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang akan tertera setelah ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.